Pasangan calon nomor urut 3 Pram Rano unggul sementara dengan perolehan 50,07% suara dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Benarkah peluang pilkada satu putaran terbuka lebar di Pilkada Jakarta? Sore hari ini kita bahas bersama dengan Komisioner KPU Jakarta, Dodi Wijaya. Selamat sore, Mas Dodi. Ya, selamat sore, Mbak. Mas Dodi, saat ini tahapan pilkada yang dilakukan sudah sampai mana? Ya, saat ini kita sedang mempersiapkan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, sekaligus penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan kami laksanakan tanggal 7 sampai dengan 9 Desember. Masih ada ada dua tahapan lagi, yaitu pertama berikutnya pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan hasil. Yang ketiga baru penetapan pasangan calon terpilih. Dalam hal tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari setelah MK meregistrasi perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi, atau paling lama 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami berharap masyarakat bersabar menunggu tahapan penetapan pasangan calon terpilih, ya, bukan tahapan penetapan hasil ya Mbak. Masih ada dua tahapan lagi, yaitu pengumuman hasil dan penetapan calon terpilih, seperti itu. Pengumuman hasil dan juga penetapan calon terpilih. Artinya masyarakat harus sabar ya begitu ya untuk menunggu juga hasil resmi dari KPU. Oke, Mas Dodi, rekapitulasi tingkat provinsi rencananya dilakukan besok. Mekanismenya akan seperti apa? Ya, besok akan ada tahapan rekapitulasi dari setiap KPU kabupaten kota. Hasil tingkat kabupaten kota akan dibacakan dan kita bacakan juga terkait dengan catatan kejadian khusus, juga termasuk rekapitulasi distribusi C pemberitahuan. Nah, jadi selama ini kan KPU dituding C pemberitahuan tidak terdistribusi dengan maksimal. Besok kita bisa tahu berapa sebenarnya angka formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat, termasuk alasannya apa karena meninggal dunia, karena sudah pindah domisili, atau karena sudah beralih status menjadi TNI Polri dan lain sebagainya. Setelah itu akan dilakukan penetapan hasil pemilihan gubernur melalui formulir D hasil provinsi. Juga akan kami lakukan pembuatan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan, dan kami umumkan dan nanti akan menjadi objek sengketa kalau ada pasangan calon yang tidak puas dengan hasil pemilihan dan membawa ke Mahkamah Konstitusi. Artinya target Senin besok sudah bisa diumumkan hasilnya ya, Mas Dodi? Ya, paling lambat tanggal 9 Desember rekapitulasi di tingkat provinsi harus sudah selesai. Tapi prediksi kami tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 kemungkinan akan selesai. Oke, itu jadi target ya, sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat oleh KPU RI. Nah, kemudian apa persiapan yang dilakukan oleh KPU jika nanti ada pasangan calon yang menyampaikan gugatan hasil Pilkada Jakarta ini? Pertama tentu kami menghormati ya hak pasangan calon untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Itu adalah hak konstitusional dari pasangan calon, dan bahkan untuk menghormati hak tersebut, nanti kalau rekapnya selesai terlalu lama karena hanya punya waktu 3 hari, maka kami bisa skorsing sampai dengan pagi hari supaya waktu untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi tidak terlalu mepet bagi pasangan calon. Yang kedua, kami juga sudah mempersiapkan, jadi seluruh administrasi tahapan penyelenggara pemilihan sudah kami lakukan pengadministrasian, baik formulir C yang tidak terdistribusi, kemudian jumlah surat suara yang digunakan, ada potensi pemungutan suara ulang atau tidak, dugaan pelanggaran, semua sudah dipersiapkan oleh Divisi Hukum untuk mempersiapkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tentu kami hormati, dan ini jauh lebih baik ya daripada harus mengajukan ke DKPP yang tidak ada relevansinya dengan tahapan penyelenggaraan, tapi tetap juga kami hormati terkait dengan etika penyelenggaraan pemilu. Oke, ini artinya dari hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota dengan pasangan Pramono Rano ini 50,07%, jadi satu putaran ya? Terkait hal itu kita tunggu saja nanti hasil penetapan pasangan calon terpilih. Tentu setelah nanti sengketa atau ada tidaknya gugatan di MK, kami akan tetapkan pasangan calon terpilih kalau memang nanti satu putaran, atau
pasangan calon yang melaju ke putaran kedua, yaitu yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Tahapannya nanti bagaimana, Mas? Ya, setelah nanti setelah kami tetapkan hasil pemilihan, nanti objek SK keputusan KPU akan menjadi objek sengketa di MK. Kalau 3 hari tidak ada yang mengajukan sengketa ke MK, maka kami bisa melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Tapi kalau nanti ada pasangan calon yang mengajukan sengketa ke MK, maka kami harus menunggu sengketa di MK selesai dan setelah putusan paling lama 3 hari kami harus menetapkan pasangan calon terpilih kalau memang memenuhi ketentuan untuk satu putaran, atau pasangan calon yang masuk putaran kedua kalau belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU RI kan memang juga sudah punya aturan termasuk juga tahapan kalau nanti Pilkada Jakarta berlangsung jadi 2 putaran ya. Persiapan dari KPU Jakarta sendiri bagaimana, Mas Dodi? Ya, KPU sebenarnya sudah menyiapkan tahapan penyelenggaraan pemilihan ini dengan skema 2 putaran ya, sebagaimana KPU RI menyiapkan Pilpres, itu juga tahapannya 2 putaran karena memang undang-undangnya memungkinkan dilaksanakan dengan two round system. Terkait nanti kalaupun hanya 1 putaran ya berarti tahapan yang 2 putaran kedua tidak jadi dilaksanakan. Termasuk terkait dengan dukungan anggaran juga sudah disiapkan oleh Pemda DKI Jakarta. Anggaran putaran kedua juga sudah disiapkan. Jadi nanti kita akan tinggal aktivasi badan ad hoc kalau memang lanjut putaran kedua, nanti tahapannya sudah siap, personalnya sudah siap, dukungan anggaran juga siap. Jadi apapun itu tentu kami menunggu nanti hasil penetapan di tingkat provinsi seperti itu, Mbak. Oke. Tadi kan juga karena ini masih berlangsung juga ya yang baru dilaporkan. Saya harus konfirmasi juga kepada Anda, Mas Dodi, dari pihak KPU Jakarta. Ada pihak-pihak yang merasa ada dugaan kecurangan, ditemukan ada dugaan kecurangan selama penyelenggaraan pilkada. Di antaranya adalah formulir C6 yang disebut ini tidak disebarkan secara merata. Apa tanggapan dari KPU Jakarta? Ya, tentu saja selalu terjadi ya dalam setiap pemilu, selalu kalau ada pihak yang menang dan kalah itu sesuatu yang biasa ya, dan seringkali pihak yang kalah menumpahkan kepada penyelenggara. Tentu ini menjadi kami harus tetap bisa mempertanggungjawabkan secara akuntabel, termasuk tadi tuduhan soal C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Kami sudah punya data rekapitulasinya dan sudah dibahas oleh KPU Kabupaten Kota dalam rapat pleno. Besok kita bisa tahu nih berapa sih sebenarnya C pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan alasannya apa. Berapa yang karena meninggal dunia, berapa yang sudah pindah dari Jakarta, berapa yang beralih status, berapa yang tidak dikenal dan sebagainya. Semuanya itu by data. Jadi kita bisa menilai penyelenggaraan itu benar atau tidak tentu acuannya adalah peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada norma peraturan perundang-undangan yang kita langgar, yang kita tidak sesuai, tentu itu bisa menjadi bahan aduan atau bahan laporan. Tapi sejauh ini kami meyakini proses distribusi C pemberitahuan sudah dilaksanakan dengan baik, dengan benar oleh teman-teman KPPS, juga oleh PPK dan PPS. Nanti kami akan sampaikan kepada publik pasca rekapitulasi berapa sebenarnya formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, dan kami semua sudah punya bahan dan datanya kami sampaikan dalam rapat pleno nantinya. Artinya KPU sudah siap untuk membuka data ya atas tudingan dugaan Ya. kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Komisioner KPU Jakarta Dodi Wijaya. Sehat selalu, Mas Dodi. Terima kasih.